Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Madinah dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian pola bilangan, mengenai rumus suku ke N atau UN. Nah, di sini ada pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung. Nah, yang pertama ada pembuktian langsung. Apa sih pembuktian langsung itu? Pembuktian langsung adalah metode pembuktian yang menggunakan contoh spesifik untuk membuktikan rumus suku ke N atau UN. Nah, kita bisa menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, ada tentukan pola bilangan. Lalu yang kedua, tentukan rumus ke N atau UN. Yang ketiga, buat contoh spesifik. Dan yang keempat, dengan meriksa hasil. Nah, sekarang kita dapat membuktikan dengan menggunakan langkah-langkah pembuktian langsung yang tadi. Nah, yang pertama, tentukan pola bilangan. Sekarang kita tentukan pola bilangan yang ingin dibuktikan. Misalnya 2, 5, 8, 11. Lalu yang kedua, tentukan rumus suku ke N. Kita tentukan rumus suku ke N itu dengan menggunakan misalnya UN sama dengan 3N dikurangi 1. Lalu yang ketiga, buat contoh spesifik. Nah, sekarang kita buat contoh yang dapat membuktikan rumus suku ke N ini. Misalnya, N1 UN sama dengan 3 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 2. N2 UN sama dengan 3 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 2. N3 UN sama dengan 3 dikali 3 dikurangi 1 sama dengan 8. N4 UN sama dengan 3 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan 11. Nah, langkah terakhir yaitu periksa hasil itu kembali. Nah, kita periksa dari contoh untuk memastikan rumus suku ke N itu terbukti benar. Nah, yang kedua ada pembuktian tidak langsung. Apa sih pembuktian tidak langsung itu? Pembuktian tidak langsung adalah metode pembuktian yang menggunakan prinsip-prinsip matematika untuk membuktikan suku ke N atau N. Nah, kita juga dapat menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan pola bilangan. Yang kedua, tentukan rumus ke N atau UN. Yang ketiga, gunakan prinsip-prinsip matematika. Dan yang keempat, dengan periksa hasil. Nah, lalu kita dapat membuktikan dengan menggunakan langkah-langkah yang tadi, yaitu mengenai langkah-langkah pembuktian tidak langsung. Nah, yang pertama, tentukan pola bilangan, yaitu tentukan pola bilangan yang ingin dibuktikan. Misalnya 2, 5, 8, 11. Lalu yang kedua, tentukan rumus suku ke N. Tentukan rumus suku ke N untuk pola bilangan tersebut. Nah, misalnya UN sama dengan 3N dikurangi 1. Lalu yang ketiga, buat prinsip matematika. Sekarang kita buat prinsip yang membuktikan rumus ke N. Misalnya, pola bilangan ini memiliki beda yang konstan, yaitu 3. Nah, ini bisa kita lihat 2 ke 3 itu mempunyai beda 3. Lalu, rumus ke N untuk pola bilangan dengan beda yang konstan adalah UN sama dengan U1 dalam kurung N dikurangi 1D, di mana U ini adalah suku pertama, N adalah urutan suku, dan D adalah beda. Nah, lalu dengan menggunakan rumus UN sama dengan 2 ditambah N dikurangi 1 dikali 3. Lalu kita dapat menyederhanakan rumus UN sama dengan 3 ditambah N dikurangi 1 dikali 3 ini dengan menggunakan rumus UN sama dengan 3N dikurangi 1. Lalu yang keempat, kita periksa hasil. Nah, kita periksa hasil itu kembali dengan melihat prinsip matematika itu. Nah, kita dapat memastikan rumus suku ke N ini terbukti benar. Nah, dengan demikian terbukti bahwa dengan menggunakan kedua metode pembuktian ini, yaitu metode pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung ini, kita dapat memastikan bahwa rumus suku ke N untuk pola bilangan yang ini itu terbukti benar.